jembatan tebing-tebing semua atau gunung-gunung semua yang mereka bisa isi. Dan satu lagi kosong, Wolfie. Itu dia, tapi tampaknya zona masih 50-50 kali ini untuk kemungkinan ada, tapi memang bisa dibilang secara umum lebih besar menuju ke arah SMB. So kita bakal mungkin ada beberapa tim yang akan menyeberang dengan berenang, mungkin juga ada beberapa tim yang akan menyusul dengan menerobos jembatan ketika zona mulai menutup. Kita bakal lihat nih planning yang dimiliki oleh semua tim seperti apa untuk zona kita yang ketiga. Betul, dan ini dia salah satu tim dengan plan master yang cukup baik dengan 3 game sebelumnya, di mana mereka sekarang bergerak cukup lambat ya bisa kita katakan, dari bagian sekitaran shelter menuju ke arah bagian Milta dan mungkin berikutnya ke arah bagian jembatan, tapi agak condong ke arah bagian kiri. Akankah ada sebuah keseberangan dengan menggunakan sebuah kapal, namun dari zona e-sport berusaha untuk masuk, namun ternyata ada sebuah pick up juga yang dilakukan dari bagian depan dan bahkan knockdown Banyu di sana tidak bisa untuk serta-merta diselamatkan, bahkan satu mobil terbang. What happened? Di end satu player oleh Steve Boy dan beberapa player lain dari zone harus masuk ke air, meledak dan bahkan ada bagian terpental ini. Wow, zone gerakannya YOLO banget, tapi tampaknya YOLO-nya mereka pada kali ini tidak berujung pada hasil yang positif, karena sekarang kehilangan 2 member mereka, kendaraan pecah semua, dan kali ini Mineral dan juga FJ terpaksa harus berenang. Tapi baik lagi, mereka masih punya chance untuk survive, mereka masih bisa nyebrang juga, dan mungkin kalau mereka selamat ya ini bakal jadi opsi bagi tim-tim lain. Tapi DU menurut gue they did a good job. Ya awalnya kita lihat mereka berkumpul dalam satu rumah yang sama, mereka sudah menyebar ke titik-titik yang berbeda dan langsung memasang jebakan untuk menangkap tim-tim lain yang melakukan YOLO terobosan. Betul, berbicara YOLO, kita lihat ada Livescape yang sudah mulai berenang di bagian bawah. Mereka yang berdekatan dengan area jembatan tidak terburu-buru untuk pindah posisi. Mereka menahan bagian jembatan dan mungkin sama seperti DU ya, mencoba untuk menangkap player-player yang bergerak lebih lama. Tapi kita bakal lihat DU yang sudah berpindah setup sudah akan kedatangan satu tamu lagi di sisi belakang. Ini Zai bakal display oleh seorang keren sebelum menemukan target yang ada lewat 2 orang, lewat 3 orang, lewat 4 orang, lewat hoki. Orang terakhir akan ditangkap kali ini, tapi tampaknya dari main-main DU lainnya belum siap untuk menghadang pergerakan dari tim SUBG yang langsung terobos saja kali ini. Betul, dan ini merupakan sebuah pembahasan yang kita sempat lakukan juga Flo di kala istirahat, di mana tidak mengganti scope ya ke arah jarak yang lebih dekat, padahal mereka tahu akan ada sebuah kemungkinan push dengan vehicle justru membuat apa ya istilahnya bantingan ini ya Bro ya, tidak terlalu maksimal ketika jaraknya sudah dekat seperti itu. Betul, tapi Fajar apakah hampir menumbangkan pemain dari Livescape. Di lain sisi, dari 2 anggota victim lainnya sedang beradu dengan tim Onyx yang menerobos pertahanan mereka. Rikishi sudah ditumbangkan, Raffi juga ditumbangkan, menyisakan Powerpunk di Nick dari tim Onyx. Betul, berarti victim benar-benar menjaga di bagian ini, namun Nick berhasil melakukan sebuah balasan. Berarti 1v1 situation kali ini antara victim dan juga Nick, di mana dari Nick kesulitan karena ternyata ada player lain dari victim lainnya, itu Genfos yang ada di bagian lower ground. Dan walaupun sekarang ter-takedown 2 player, harusnya penyelamatan masih mungkin dan akan dilakukan oleh victim solvers kali ini. Betul, tapi tampaknya dengan tadi gue intip-intip dikit ada arah garis-garis di dekat dengan area victim, yang berarti zona 90% sudah menuju ke arah SMB. Tim-tim lain seperti dari tim Boom, dari tim Void sekarang mau nggak mau harus nyebrang dengan segala cara mereka yang ada. Tapi dari Void tampaknya tidak akan membiarkan dari tim Boom bergerak dengan bebas karena mereka terus menahan bagian-bagian jembatan ya. Mungkin dari Void pun nggak akan nyebrang, mereka akan ambil bagian-bagian pesisir pantai dekat dengan rumah yang dekat farm tuh yang gede dekat di pesisir pantai. Mereka akan main pelan-pelan berenang-berenang ataupun ya sneaky coba masuk. Ada kemungkinan ada NFT yang menjaga yang bergerak dari bagian Novorep Noye, jadi mungkin itu pilihan yang masih cukup baik untuk sementara waktu. But again, di bagian minimap juga kita lihat victim udah mulai melakukan renang untuk masuk dalam zona. Dan sebagaimana kita bahas di awal, bagian kiri ini padat sekali Wolfie. Lihat ada RRQ yang masih bergerak, RRQ betul di bagian atas sana. Kemudian ada zone yang udah touchdown. Kemudian tadi Genesis Dogma yang menggunakan kapal. Jadi cukup ramai juga di bagian barat kali ini. Betul, kita bakal lihat cukup banyak tim yang sudah mulai clash dan memperebutkan posisi-posisi dalam next circle. Bahkan dari victim sudah mulai berenang juga. RRQ tampaknya sedikit sunmori dengan tim SG yang bertemu dengan Slayer seorang diri yang sedang membuka jalan mana saja yang bisa dapat diisi. Tapi kita lihat di kill feed mulai ada tim-tim yang mulai saling menumbangkan kali ini, di mana dari tim-tim yang ada di luar circle sudah mulai harus mencari next spotnya kemana. Betul, tapi tadi yang menarik adalah supply bank yang sempat hampir terpotong oleh Dewa. Kali ini udah berhasil ada di bagian tengah dari military base, dan mungkin untuk satu zona ke depan mereka masih akan cukup aman. Kalau namun ada Genesis Dogma tadi yang udah melakukan pick off, namun kita berpindah ke arah Boom, di mana ada sebuah need dari Vlepe ke arah player-player dari Boom, knockdown ke arah Ken, menyisakan Voker dan satu player lain yang masih aktif. Walaupun ada revive harus dilakukan, namun ada sebuah pick off yang dilakukan. Boomnya cukup matang, lempar kembali lagi ke arah Ikyar, namun lihat NFT sudah mulai mengerubungi pergerakan dari
Boom. Swavel udah cukup low HP. Ikyar melemparkan Nate, namun justru terkena ke arah dari Ikyar sendiri. Ada Nate lagi-lagi dilempar banyak sekali. Boom, rata. Pulang ke lobby di peringkat ke-15. Yes, tampaknya pada game kali ini Boom tidak bisa mendapatkan WWCD dan tampaknya peternakan ayam Boom sementara waktu ditutup. Betul, karena memang pergerakan mereka terdeteksi dan tidak mudah untuk masuk dalam zona. Sementara dari Genesis Dogma, dua tim yang memang sering banget melakukan fight, yaitu dari Genesis Dogma dan juga Dewa United. Satu player dari Genesis Dogma udah cukup low HP di bagian sana, namun dari Dewa United pun sudah keluarkan dua player. Healingnya pas banget, Satar masih bisa untuk melanjutkan. Namun Uni ketika ingin melakukan sebuah confirm kill, justru ditembaki dari bagian atas. Sebuah fight yang cukup panas kali ini antara GD dan juga Dewa United. Betul, zona pun sudah menutup kembali. Kita bakal lihat dari tim-tim yang masih ada di luar zona akan termakan oleh sakitnya Blue Zone yang sudah mulai perih kali ini. GD dengan kondisi tinggal Boom yang hidup dan juga Star akan coba untuk saling merevive dan coba untuk berpindah posisi karena zona tepat depan mereka, tapi depan mereka itu low ground yang tentu mereka nggak mau ngisi. Betul banget, dan dari Dewa United akan mulai bergerak, namun di depan mereka pun sudah ada RRQ yang sudah menyeberang juga. Kita akan lihat bagaimana gerakannya akan masuk ke dalam zona. Cukup riskan karena menggunakan sebuah bagi dan seperti touchdown di dalam sebuah shack dan bertahan, berharap mendapatkan placement tentunya. Betul, tampaknya zona pun sudah mental ke bagian pesisir pantai di mana tim-tim seperti Victim, seperti RRQ dari Musa berenang selamat, tapi lihat mereka dalam kondisi yang sangat-sangat open, tidak banyak cover, tidak banyak tempat untuk ngumpet, dan sekarang tim-tim sudah masuk lebih dulu ke arah pantai akan harus saling beradu menemukan spot-spot yang kosong kain desa dan melakukan setup di rumah-rumah sekitar. Ya, ini udah ramai banget ya, semuanya berarti berhasil. Banyak tim yang sudah berhasil untuk masuk dalam zona. Dari Takai dilempari banyak Nate, namun Nate tersebut ternyata terhenti di beberapa rumputan, walaupun masih banyak juga yang dilemparkan oleh NFT. Kali ini NFT benar-benar melemparkan Nate yang cukup banyak dan on point. Swavel karena Gremory Hades kali ini benar-benar terdesak, akan sulit untuk bergerak karena menjadi last man standing juga. Flippy matang Nate di sana, splash damage diberikan karena Hades, dan lihat Swavel sudah mulai maju ke arah bagian depan. Two situation maju dengan beriringan, namun Nate-nya on point dari Hades memberikan damage yang besar juga kedua player lain dari NFT. Namun Hades terpick off dari bawah, ada Nate kembali lagi dilemparkan, tapi Hades ter-take down oleh zona yang sudah tidak lagi main-main di PS-nya. Betul, 12 tim tersisa, 40 yang masih live. Terlihat cukup banyak tim yang masih dalam kondisi prima. LVS, BTR Void, dan sebagai AE tidak terlalu banyak perlu perang, dan sekarang masih bertahan dengan jumlah anggota mereka yang masih cukup sehat. Selain dari NFT sudah melakukan revive juga terhadap member mereka yang knockout, tapi lain sisi lihat dari tim SUBG, lihat dari tim AE dan juga BTR, mereka dalam posisi yang sangat-sangat enak untuk melakukan kontrol di area zona kali ini karena itu open banget. Betul banget, namun NFT pun tidak ketinggalan karena sudah mulai mengirimkan player-player ke arah bagian depan, terutama Tron benar-benar menjadi jangkar yang luar biasa. 3 player lainnya juga nanti akan mulai mendekat. Walaupun begitu, Bigatron juga sudah mulai touchdown, dan ini bukan sebuah situasi yang ideal tentunya untuk tim NFT karena dekat banget juga dengan Bigatron. Walaupun begitu, Genesis Dogma pun tidak terlalu baik karena ditembaki oleh poin di Ibu, bahkan tembakan kembali lagi. Satu peluru terakhir sebelum Licin melepas aimnya, ternyata berhasil untuk take down kalau Genesis Dogma, dan buat poin berarti harusnya bisa untuk bergerak maju lagi nih Wolfie. Betul, mereka mau ngomong harus maju ke depan, tapi depan mereka juga masih ada tim Alter Ego yang pasti sudah mendengar tempat tembakan dilontarkan. Sedangkan dari tim DU dan atau area kecil mereka masih masuk ke area zona dan bisa menyayur ke tim-tim seperti LVS dan RRQ. Tapi kita bakal lihat juga tampaknya dari tim SUBG akan kedatangan banyak tamu di sekitar area mereka. Mereka perlu menguatkan defense mereka. Ya, kata-kata lu lagi dan flow, di mana tempat terenak pasti akan menjadi tempat ramai, dan itu akan coba untuk dikontrol oleh banyak tim. Genesis Dogma kali ini lagi dan lagi melakukan fight dengan Void, di mana 2 player terakhirnya itu Satar dan juga Nichil berusaha untuk bertahan, dan luar biasa menurut gua tetap gerak. Itu padat banget, ada 3 tim Maruzamal, Alter-Ego, dan 1 tim lain Void harusnya. Gini pun akan dipulangkan ke lobby dengan menyisakan tadi Nichil, the last man standing. Zuxi kali ini masuk akan melakukan pick off ke arah bagian NFT. Di tempat lain ternyata Gini dipulangkan oleh Dewa United. Alter Ego juga menembaki pemain-pemain dari Void dan bahkan memulangkan 1 player dari DU juga, itu Hans. Betul, kita bakal lihat juga tampaknya dari tim BTR masih menjaga sisi-sisi dari high ground, tapi sekarang BTR harus maju ke depan. Di depan mereka itu banyak tim yang sudah mengisi pinggir-pinggiran circle. Ini bakal jadi PR. Cukup low HP, belum ada knockdown yang didapatkan oleh NFT. Namun posisi dari NFT ini udah benar-benar diketahui, dan bahkan Livescape pun dipulangkan ke lobby di peringkat ke-9. Betul, 8 tim tersisa, 24 player masih live. Cukup banyak tim yang sudah bonyok, dan kita bakal terima bersama harus beradu dengan tim Alter Ego yang dari tadi tinggal nahan posisi mereka dan memastikan tim lain gak bocor ke arah kompon mereka. Iya, betul banget. Maruzama pun dipulangkan ke lobby di peringkat ke-8. Fight masih bergulir kali ini, benar-benar ramai, dan Bigatron masih menjaga dari bagian tenggara dan akan mencoba untuk menusuk masuk sebentar lagi. Namun lihat zona benar-benar udah dikontrol secara banyak oleh NFT, pun juga harusnya dengan Void ya dari bagian kiri bawah. Betul, dari BTR berhasil menyelip ke pinggiran circle, sudah
melakukan setup juga. Dan sekarang tim Alter Ego punya PR yang berat. Di bawah mereka ada NFT, di samping mereka ada BTR. Tapi dari tim NFT tidak akan menerobos ke pertahanan dari tim Point. Di mana Point kali ini cukup enak dengan posisi forcingan. Tapi tinggal satu player yang tersisa, Licin seorang diri coba save the day untuk tim Point. Betul banget, masih akan ada tembakan lagi yang diberikan dari Alter Ego. Belum mengenai player dari Void. Ada sebuah nade justru yang dilemparkan, dibalaskan dari bagian bawah. Namun tembakan demi tembakan, ada Molly juga dilemparkan untuk membakar pergerakan dari Void. Ada utility kedua juga, belum on point. Justru Void berhasil untuk melakukan revive karena temennya. Namun satu udah low HP, take down lagi. Dan menyisakan hanya Licin kali ini yang mencoba bertahan dari gebrakan dari Alter Ego yang terlalu banyak, yang tentu tidak gampang untuk di take down. Dan SG pun dipulangkan ke lobby. Pun juga nade yang on point dari Alter Ego memulangkan Void ke lobby. Betul, tampaknya Alter Ego kali ini berada di tempat yang sangat enak, dapetin compound, high ground, dan juga pasti nggak jauh dari tempat drop mereka. Tapi sembari mereka sedang meng-clear area mereka, tampaknya dari SOBG, dari DU, NFT, BTR, semua juga lapar akan mendapatkan WCD di game kali ini. Dimana kita bakal lihat dari tim yang utuh tinggal 2, Alter Ego dan juga tim Bigetron. Iya, betul banget, 2 tim. Oh, Supply Bank juga punya 4. Oh, di revive semua, di revive. Betul, di revive. Iya, betul, luar biasa banget memang survivability dari Supply Bank kali ini benar-benar lepas dari jembatan, dia maksimalin flow langsung ke tengah dan cukup aman. Sementara NFT kali ini udah mulai terpick off, half health point tadi gue lihat, belum terkena damage berikutnya. Dan Supply Bank lihat sebuah defensif dengan smoke dan Dewa United terpick off oleh Hazelnut, dipulangkan ke lobby di peringkat kelima. Betul, kita balikin juga tampaknya dari tim Alter Ego. Mereka sudah naik ke atas atap, memperluas vision mereka, memastikan bahwa mereka punya advantage terbesar di zona kali ini. Andaikan zona tidak pedal ke arah lawanan, harusnya mereka cukup enak untuk dapetin WCD. Tapi tampaknya, yes, zona masih menuju ke arah mereka, tinggal menampung tim-tim lain masuk ke arah mereka. Tapi 3 arah yang harus menampung. Betul, dan tidak hanya untuk Alter Ego, Bigetron pun masuk ke zona sedikit. Dan Luxi akan ada sebuah nade yang di-cook, dan bahkan dari Ryzen matang terlebih dahulu. Nade balasan kembali lagi dilemparkan, dan justru ada balasan juga dari Supply Bank walaupun tidak terlalu what? Mobilnya terpental. Pindah portingannya. Oh my god. Nade demi nade akan menjadi sebuah kekuatan baik bagi Bigetron dan juga Supply Bank. Nade berikutnya dilemparkan, Ryzen ternyata mendapatkan sebuah pick off angle yang luar biasa. Belum berakhir di sana. Artificial red zone tetap dibangun oleh Bigetron. Satu orang Zai terprediksi di sana, namun jump shotnya gagal dari Zuxi. Akan ada sebuah follow up juga dilakukan. 2 melawan 1 kali ini. Dan bahkan Yuhai Better take down oleh Zai. What happened? Hanya menyisakan Luxi seorang diri kali ini, Wolfie. Betul, yang Luxi sekarang harus mundur ke belakang di balik asap, coba untuk nge-revive teman-teman. Tapi lihat itu blue zone ya, udah mulai bergerak. Nah, ini blue zone yang pastinya sakitnya luar biasa. Zai mengetahui bahwa BTR sedang mencoba untuk nge-revive, coba nembak terus di smoke, menemukan Luxi. Kali ini malah menemukan teman-temannya yang sudah knock out positionnya. Dari Zai, resiko dia berdiri bakal ketahuan, tapi kalau dia nggak berdiri, dia bakal lebih lambat pergerakannya untuk menuju ke arah play zone. Lemparan bom ke arah depan, mencoba upaya menemukan seorang Luxi, tampaknya belum terlalu tepat. Tapi Luxi membuka tembakan dalam upaya meng-end pemain dari SOBG. Betul, dan Luxi akan melakukan heal terlebih dahulu, sementara kedua temannya akan bergerak lebih maju ke dalam zona sebelum nanti mungkin akan dilakukan revive terlebih dahulu. Utility keluar, entah itu smoke atau molly atau nade, ternyata smoke untuk menutup vision. Ke atas pun di smoke karena ada Hazelnut juga menjadi palang pintu dari zona dan menjaga di bagian high ground. Revive akan segera dilakukan, tapi Zai mendengar step, Zai melihat pergerakan dari Bigetron, namun dia tahu dia tinggal seorang diri, jadi tidak terlalu terburu-buru. Betul, tapi tampaknya dari seorang Luxi bisa untuk melakukan revive kali ini terhadap satu membernya, itu Zuxi. Untuk Yuhai aku belum tahu nih sempat atau enggak, tapi Yuhai tampaknya sedikit maju ke depan dalam upaya coba mempertahankan nyawa. Tapi tampaknya Zai tertangkap oleh tim Alter Ego dan dipulangkan di posisi ketiga, menyisakan BTR versus Alter Ego. Iya, betul banget, 3 melawan 4 kali ini sudah 3 active player untuk Bigetron. Healing sedang dilakukan, namun posisi mereka benar-benar terdeteksi. Namun lihat, smoke yang sudah dikeluarkan cukup on point, namun nade demi nade dilemparkan oleh Alter Ego. Dan bahkan ada Molly yang mana Yuhaibe. Luxi baru mau bergerak ke arah bagian kiri, terbakar juga. Dan Zuxi menjadi last man standing, yang bahkan langsung dilakukan oleh push oleh Spawn terlindas. My god, winner chicken dinner untuk Alter Ego. Yes, dengan total 13 elimination dikantongi pada kali ini dari tim Alter Ego, berhasil nyayur mendapatkan WCD di game kita yang terakhir.